Hari Selasa, dan di dasar Selat Hormuz saat ini ada beberapa kapal kecil Iran yang kemarin pagi masih berada di permukaan. Begini, Iran mengirimkan kapal-kapal itu saat gencatan senjata masih berlangsung dan negosiasi masih berjalan, sementara para diplomat Iran berada di Doha berjanji kepada dunia bahwa Teheran akan membersihkan ranjau dari Selat Hormuz segera setelah kesepakatan damai ditandatangani. Dan saat janji-janji itu diucapkan di meja perundingan, kapal-kapal Iran diam-diam menanam lebih banyak ranjau. Lalu militer Amerika Serikat datang, dan sekarang kapal-kapal itu sudah menjadi bangkai di dasar laut. Berikut pernyataan dari Kapten CENTCOM Tim Hawkins. Silakan lihat. Pasukan IS melakukan serangan untuk membela diri di Iran Selatan hari ini untuk melindungi pasukan kami dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan Iran. Targetnya termasuk lokasi peluncuran rudal dan kapal-kapal Iran yang mencoba menempatkan ranjau. Komando Pusat IS terus melindungi pasukan kami sambil tetap menahan diri selama gencatan senjata yang sedang berlangsung. Ini adalah doktrin terkenal AS Serikat yang disebut FU. Begini, Iran ingin dunia percaya bahwa Selat Hormuz adalah milik mereka karena berada di perbatasan mereka. Padahal kenyataannya itu adalah jalur perairan internasional. Dan jika ada jalur perairan internasional dimanapun di dunia, Angkatan Laut Amerika Serikat akan berada di sana untuk melindunginya. Dan tebak apa? Sebagai langkah tambahan, ISS tidak hanya menargetkan kapal-kapal kecil ini. Mereka juga masuk ke dalam Iran dan menghancurkan apapun yang bisa menimbulkan masalah di masa depan. Lihatlah berikut detailnya. Ledakan mengguncang Iran. Komando Pusat Amerika Serikat baru saja mengonfirmasi bahwa pasukan Amerika SMIC menargetkan fasilitas militer Iran yang bertanggung jawab atas rangkaian serangan terhadap kapal perang Amerika di Selat Hormuz. Media pemerintah Iran telah melaporkan ledakan yang terdengar di kota perbatasan Bandar Abbas. Kota itu merupakan lokasi salah satu pangkalan laut dan udara penting Iran di sepanjang selat tersebut. Media pemerintah Iran melaporkan ledakan di kota lain. Serangan ini berlangsung saat diskusi intens dilakukan malam ini untuk mengakhiri perang di Iran. Sekarang inilah saatnya semua yang kita bahas 2 hari lalu perlu pembaruan serius. Karena hanya beberapa hari yang lalu kita membicarakan bagaimana ada beberapa detail yang muncul tentang negosiasi yang tampak sangat anti-AS dan pro-Iran. Mereka membuatnya seolah-olah IS bersedia menyerahkan apa saja demi mendapatkan semacam kesepakatan damai dengan Iran yang sebenarnya tidak masuk akal karena secara militer IS jelas memenangkan perang ini. Dan selain itu secara militer hampir seluruh kekuatan Iran praktis sudah tidak ada. Dan selain itu secara militer tidak ada lagi militer Iran. Setidaknya tidak ada yang bisa melawan Amerika Serikat. Tentu saja mereka masih punya preman IRGC untuk melawan warga Iran. Namun demikian, di video terakhir saya menyebutkan bahwa bocoran-bocoran yang muncul ini kemungkinan besar berasal dari Iran karena semua detail yang mereka sebutkan. Sepertinya pihak Iran ingin mengendalikan narasi dan dengan cara itu mereka bisa membuat semua orang mulai panik dan mudah-mudahan memberikan lebih banyak tekanan pada pemerintahan Amerika Serikat. Dan sayangnya, setiap kali ada kepanikan di masyarakat, pasar juga ikut panik. Dan ketika pasar panik, harga minyak naik. Dan itu berarti ada lebih banyak tekanan pada Gedung Putih untuk melakukan sesuatu apa saja demi menenangkan pasar. Dan coba tebak, baru pagi ini Presiden Trump sendiri mengkonfirmasi bahwa detail-detail itu tidak akurat dan Amerika Serikat tidak akan pernah menerima kesepakatan yang memungkinkan Iran memiliki senjata nuklir. Silakan lihat. Salah satu kesepakatan terburuk yang pernah dibuat oleh negara kita adalah kesepakatan nuklir Iran yang diajukan oleh Presiden Obama dan jajaran pemerintahan Obama. Itu adalah jalan langsung bagi Iran untuk mendapatkan senjata nuklir. Sekarang mari kita berhenti sejenak karena secara pribadi saya tidak sepenuhnya setuju dengan hal ini. Sekarang tentu saja JCPOA memiliki banyak masalah, tetapi pada kenyataannya itu juga memiliki banyak hal positif. Salah satunya adalah bahwa JCPOA adalah alasan mengapa kita mengetahui semua fasilitas nuklir Iran. Dan informasi itu digunakan tahun lalu selama perang 12 hari ketika pesawat-pesawat B-2 terbang ke Iran dan menghancurkan fasilitas nuklir tersebut. Dan informasi yang sama juga digunakan selama perang tahun ini. Jadi JCPOA memang memberikan kita banyak informasi yang sebelumnya tidak kita miliki sebelum kesepakatan itu. Tapi sekali lagi, itu bukanlah kesepakatan yang sempurna. Itu tidak memberikan pembatasan yang cukup pada kemampuan pengayaan Iran. Selain itu, penegakannya juga tidak sekuat yang seharusnya. Ada persyaratan di atas kertas yang harus diikuti. Tapi setelah kesepakatan ditandatangani, kita tidak benar-benar melaksanakannya. Tapi bagaimanapun juga, mari kita lanjutkan dengan pernyataan ini.
Tidak demikian dengan transaksi yang saat ini sedang dinegosiasikan dengan Iran oleh pemerintahan Trump. Bahkan justru sebaliknya. Negosiasi berjalan dengan tertib dan konstruktif, dan saya telah memberitahu perwakilan saya untuk tidak terburu-buru membuat kesepakatan dan bahwa waktu ada di pihak kita. Blokade akan tetap berlaku sepenuhnya sampai sebuah kesepakatan dicapai, disertifikasi, dan ditandatangani. Kedua belah pihak harus meluangkan waktu dan melakukannya dengan benar, tidak boleh ada kesalahan. Hubungan kita dengan Iran menjadi jauh lebih profesional dan produktif. Namun mereka harus memahami bahwa mereka tidak boleh membangun atau memperoleh senjata nuklir atau bom nuklir. Saya berterima kasih kepada semua negara Timur Tengah atas dukungan dan kerjasamanya yang akan makin diperkuat jika mereka bergabung dengan negara-negara penandatangan perjanjian Abraham yang bersejarah. Siapa yang tahu, mungkin Republik Islam Iran juga ingin bergabung. Bagian itu akan kita bahas nanti di video ini, karena itulah kejutan besar yang saya maksud. Trump sekarang meminta setiap negara Timur Tengah, setiap negara Muslim untuk bergabung dengan Abraham Accords. Itu jelas bukan sesuatu yang diharapkan siapapun. Perhatikan juga hal lain dalam pernyataan sebelumnya. Trump kembali menyebut Republik Islam Iran. Sudah 2 kali dalam beberapa hari ini dia pakai ungkapan formal yang sebelumnya tak pernah dia gunakan. Dan sekali lagi, mungkin saja saya terlalu menafsirkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Tapi sepertinya pembicaraannya jadi lebih profesional hanya berdasarkan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Presiden Trump. Semoga kesepakatan segera tercapai seperti yang dikonfirmasi Marco Rubio. Silakan dengarkan. Tidak ada yang lebih tegas dalam isu ini selain Presiden Trump. Beberapa pemimpin politik, beberapa presiden Amerika Serikat semuanya mengatakan hal yang sama. Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Satu-satunya yang benar-benar mencoba melakukan sesuatu dan benar-benar mengambil tindakan nyata adalah Presiden Trump. Jadi komitmen beliau terhadap prinsip bahwa mereka tidak akan pernah memiliki senjata nuklir seharusnya tidak perlu diragukan oleh siapapun. Dan anggapan bahwa entah bagaimana presiden ini mengingat semua yang sudah beliau buktikan bahwa beliau bersedia lakukan akan setuju pada sebuah kesepakatan yang pada akhirnya justru menempatkan Iran pada posisi yang lebih kuat terkait ambisi nuklirnya, itu sungguh tidak masuk akal. Itu tidak akan terjadi. Namun, preferensi kami adalah menyelesaikan ini melalui cara diplomatik, dan itulah yang sedang kami upayakan di sini. Saya rasa kami telah membuat beberapa kemajuan. Saya selalu berhati-hati ketika mengatakan itu, karena Anda bisa saja menyetujui sesuatu di atas kertas. Tapi hal itu benar-benar harus dilaksanakan. Anda bisa saja menyetujui sesuatu secara tertulis, lalu Anda benar-benar harus melaksanakannya. Namun, saya pikir mungkin ada kemungkinan bahwa dalam beberapa jam ke depan, dunia akan mendapatkan kabar baik. Setidaknya terkait dengan selat dan juga terkait dengan proses yang pada akhirnya bisa membawa kita ke tempat yang diinginkan oleh Presiden. Dan itu adalah dunia yang tidak lagi harus hidup dalam ketakutan. Sekarang, Trump juga memberikan lebih banyak detail tentang apa yang diminta Airexas terkait uranium yang diperkaya yang dimiliki Iran. Uranium yang diperkaya itu akan segera diserahkan kepada Amerika Serikat untuk dimusnahkan atau bekerja sama dan berkoordinasi dengan Republik Islam Iran. Dimusnahkan di tempat atau di lokasi lain yang dapat diterima dengan Komisi Energi Atom menyaksikan prosesnya. Nah, itu cukup penting karena sejauh ini Amerika Serikat tidak terlalu fleksibel soal persediaan yang dimiliki Iran. Hingga kini, Amerika Serikat berpendapat bahwa penyerahan itu harus dilakukan ke Amerika Serikat atau Rusia. Tapi sekarang ada fleksibilitas, dan ini bisa jadi karena ada kemajuan yang dicapai di meja perundingan. Fleksibilitasnya pada dasarnya adalah IAEA yang merupakan organisasi pengawas nuklir internasional di bawah PBB. IAEA dapat masuk ke Iran untuk mengawasi penghancuran uranium yang telah diperkaya. Penghancuran bisa dilakukan langsung atau dengan menurunkan tingkat pengayaan. Mereka bisa mencampurkan uranium yang belum diperkaya. Dengan cara itu, uranium yang sudah diperkaya hingga 60% ini, kemungkinan kadarnya akan turun menjadi misalnya 20%, 10%, bahkan mungkin 3%. Itu tergantung pada rincian yang akan dibahas nanti ke depannya. Tapi ini adalah konsesi baru yang bersedia diberikan Amerika Serikat, di mana mereka pada dasarnya mengatakan, "Hey, karena kalian tidak ingin uranium itu keluar dari wilayah kalian, kalian bisa menghancurkannya di dalam Iran." Sekarang, saya ingin sedikit mengalihkan fokus ke Iran dan melihat apa yang mereka lakukan selama semua ini terjadi. Jadi, diplomat Iran berada di Doha, lebih tepatnya Ketua Parlemen Iran Khalif Baf dan Menteri Luar Negeri Aragachi, dan mereka sedang mendiskusikan persyaratan baru yang Iran bersedia terima. Teheran sekarang mengatakan bahwa mereka tidak akan memungut biaya tol pada kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz. Sebagai gantinya, mereka ingin memungut biaya lingkungan. Siapa sangka Iran kini peduli lingkungan.
Padahal mereka juga penghasil minyak. Ini hanya gaya bicara khas Iran, semacam cara diplomatis untuk bilang, saya tak akan mendenda, tapi bagaimana kalau Anda memberi sumbangan wajib? Begitulah cara bos mafia beroperasi, dan itu juga yang dicoba Iran lakukan. Namun menurut saya, Iran bahkan tidak sekuat bos mafia. Selain itu, Iran juga mengatakan bahwa mereka menginginkan jaminan dari Tiongkok untuk setiap kesepakatan yang mereka setujui. Saya kira mereka mencari sesuatu seperti yang didapat Ukraina pada tahun 1994, yaitu Memorandum Budapest, yang menjamin kedaulatan mereka. Sekarang, sayangnya bagi Ukraina, hal itu tidak berjalan baik karena Rusia adalah salah satu pihak yang menjamin kedaulatan Ukraina. Saya pikir Iran berharap jika Tiongkok menjamin kedaulatan mereka secara militer, Iran bisa lolos meski melanggar beberapa ketentuan kesepakatan yang mereka setujui. Tapi saya ragu itu akan berjalan baik untuk mereka karena kita harus ingat, sehari sebelumnya Maduro ditangkap di Venezuela. Dari rumahnya sendiri ada seorang menteri Tiongkok yang bertemu dengannya dan menegaskan kembali bahwa dia mendapat dukungan dari Tiongkok. Dan setelah Maduro ditangkap, Tiongkok tidak melakukan apa-apa. Itu sesuatu yang seharusnya diingat oleh Iran sebelum mereka meminta jaminan dari Tiongkok. Sekarang kita kembali ke kejutan Abraham Accords. Berikut pernyataan resmi dari Presiden Trump. Anda bisa membacanya seluruhnya. Ini cukup panjang, tapi intinya dia mengajak Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, Bahrain, Yordania untuk menandatangani Abraham Accords. Penjelasan singkat bagi yang belum mengikuti hal ini. Abraham Accords adalah kerangka yang diluncurkan tahun 2020 di mana negara-negara mayoritas Muslim resmi membuka hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel. Uni Emirat Arab dan Bahrain sudah bergabung di dalamnya. Awalnya, rencananya memperluas keanggotaan sebanyak mungkin negara agar tercapai perdamaian jangka panjang di Timur Tengah. Beberapa tahun lalu, sepertinya Arab Saudi kemungkinan besar akan bergabung. Tapi kemudian terjadi peristiwa 7 Oktober lalu, terjadi Perang Gaza, dan itu menghentikan semua momentum yang dimiliki perjanjian ini. Iran telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dan miliaran dolar bekerja secara khusus untuk mencegah Arab Saudi bergabung dengan Abraham Accords. Dan sayangnya, mereka sebagian besar berhasil. Disinilah menariknya, karena kita harus bertanya, mengapa Amerika Serikat membahas ini sekarang? Dalam sebuah pernyataan, dalam pernyataan publik selama negosiasi dengan Iran, pemilihan waktunya pasti punya arti, bukan? Karena sekilas, permintaannya sebenarnya cukup bodoh. Sebagian besar negara-negara ini memiliki populasi Muslim yang sangat menentang normalisasi dengan Israel saat ini. Misalkan para pemimpin ini sebenarnya ingin bergabung dengan Abraham Accords, namun tetap tidak melakukannya karena harus mempertimbangkan situasi domestik yang akan dihadapi jika mengambil langkah tersebut. Dan ini sebenarnya hanya membicarakan negara-negara seperti Arab Saudi. Selain itu, kita juga punya negara seperti Turki yang menurut saya memang benar-benar membenci Israel. Para pemimpin Turki tidak mungkin ingin bersekutu dengan Israel. Gagasan ini benar-benar tidak masuk akal. Di akhir pernyataannya, Trump menyebut mungkin Iran juga bisa bergabung jika semua negara ini ikut bergabung di masa depan. Ini bukan soal membuat negara-negara ini gabung Abraham Accords, karena kita tahu Republik Islam Iran memang tidak akan pernah bergabung. Itu dibangun atas dasar menentang Israel dan Amerika Serikat. Jadi saya ragu mereka akan melepaskan impian seumur hidup mereka. Disinilah saya punya teori yang menarik, dan ini adalah sesuatu yang saya lihat di internet. Ingat di video terakhir kita membahas bagaimana negara-negara Teluk, lebih spesifiknya Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab, mendorong Washington untuk menandatangani semacam kesepakatan dengan Iran agar perang ini berakhir dan Selat Hormuz dibuka kembali. Negara-negara ini mulai lelah. Mereka ingin kembali fokus pada pertumbuhan ekonomi mereka. Dan sangat mungkin bahwa bocoran yang muncul 2 hari lalu sebenarnya berasal dari negara-negara Teluk, bukan dari Iran. Sekali lagi, saya tidak punya bukti untuk ini. Ini hanya sebuah teori. Saya hanya mengemukakannya. Tapi mungkin saja negara-negara Teluklah yang membocorkan semua informasi ini. Itu berarti ada tekanan yang datang dari negara-negara Teluk ini kepada Amerika Serikat untuk menerima syarat yang lebih lemah hanya demi mengakhiri perang. Karena negara-negara ini ingin jalur pelayaran dibuka kembali. Sekarang, kalau kamu pikirkan, jika kamu secara terbuka meminta negara-negara ini untuk bergabung dengan Abraham Accords jika mereka ingin duduk di meja perundingan, itu adalah cara yang sangat mudah untuk membuat negara-negara ini berhenti menekan kita, karena kita tahu negara-negara ini tidak akan pernah bergabung dengan Abraham Accords. Dan jika kita menjadikan itu sebagai tuntutan retoris,
negara-negara tersebut akan sedikit mundur atau setidaknya melunakkan sikap mereka ketika bernegosiasi. Hanya sebuah teori, tidak ada cara untuk memastikannya, tidak ada cara untuk memberikan bukti tambahan selain yang sudah saya tunjukkan kepada kalian. Tapi kemungkinan besar memang begitu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Sepertinya negosiasi sedang mengalami kemajuan, tapi itu adalah sesuatu yang sudah kita katakan selama 4 minggu terakhir ini. Jadi sampai ada pengumuman resmi, saya rasa lebih baik kita tetap memasang ekspektasi rendah. Sampai jumpa di video berikutnya. Nama saya Sam, dan sampai jumpa di video berikutnya.